Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dengan channel Pena Guru PAI. Dan kita hari ini anak-anak insyaallah akan belajar tentang memahami hikmah infak dan sedekah, yang merupakan materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 semester 2. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam pemahaman dan ilmu kita menjadi berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak, sebelum kita membahas lebih jauh tentang infak dan sedekah, mari kita pahami dulu apa arti infak dan sedekah secara bahasa. Infak berasal dari bahasa Arab, yaitu dari lafaz anfaqa yunfiku, yang secara bahasa artinya membelanjakan. Kadang juga sering diartikan mengeluarkan. Sedangkan sedekah berasal dari lafaz sodaqah, yang secara bahasa artinya adalah benar. Kemudian apa arti infak dan sedekah menurut istilah? Infak menurut istilah adalah mengeluarkan sebagian dari harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sedekah menurut istilah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan semata-mata mengharapkan ridha Allah sebagai bukti kebenaran atas iman seseorang. Jadi, anak-anak sekalian, infak dan sedekah ini dari sisi pengertian sepertinya sama, cuma ada perbedaan dalam bentuk yang dikeluarkan. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Anak-anak sekalian, jika sholat, puasa, dan haji adalah merupakan ibadah individual atau ibadah personal, maka infak, sedekah, zakat itu merupakan ibadah sosial. Dua ibadah ini harus sama-sama kita jalankan sebagai seorang muslim yang baik, muslim yang taat. Apa dalil nakli atau Al-Quran dan hadis mengenai tentang infak dan sedekah? Anak-anak, banyak sekali dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk senang bersedekah, senang membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama akan Bapak bacakan yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berinfaklah kamu, bersedekah atau nafkah di jalan Allah, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ayat yang lain masih terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Bismillahirrahmanirrahim. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasannya kepadanya dengan balasan yang berlipat ganda. Kemudian ayat berikutnya masih merupakan bagian dari surah Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim.
Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allahu yudha'ifu liman yasha. Allahu wasi'un alim. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana balasan yang diberikan Allah kepada orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Dan yang terakhir, ini adalah merupakan dalil yang merupakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Anak-anak, kita akan mencoba melihat apa persamaan infak dan sedekah dan apa perbedaan infak dan sedekah itu sendiri. Kita akan lihat persamaannya dulu. Persamaan infak dan sedekah adalah mengeluarkan harta atau melakukan kebaikan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan pujian manusia. Kemudian infak, ya, ini perbedaannya. Infak adalah pemberian bersifat materi, yaitu harta atau benda yang diberikan kepada orang lain atau kepada lembaga sesuai dengan kemampuan orang yang memberikannya. Sedangkan sedekah itu memiliki arti yang lebih luas dari infak, yaitu pemberian barang atau jasa yang bersifat materi dan non-materi. Ya, contohnya mengajarkan ilmu, memberi nasihat, senyuman, mendoakan orang lain. Jadi secara sederhana kesimpulannya adalah jika infak itu hanya berupa materi, ya, kebaikan berupa materi, sedangkan sedekah itu adalah sebuah kebaikan yang bisa berupa materi atau bisa berupa non materi. Kita coba akan menjelaskan anak-anak contoh infak dan sedekah. Ya, kita akan membahas terlebih dahulu contoh dari infak. Yang pertama adalah memasukkan uang ke kotak amal. Jadi kalau kalian memasukkan uang ke kotak amal di masjid, mungkin ada juga di musola, mungkin juga suka ada di minimarket sekarang, itu bagian dari infak, ya, bagian dari contoh infak. Kemudian yang kedua, memberi uang kepada pengemis, ya. Jadi jika ada pengemis yang datang ke rumah kalian atau kalian di tengah perjalanan bertemu dengan seorang pengemis dan memberikan uang kepadanya, itu juga bagian dari infak. Kemudian menyumbang semen, ya, ke masjid atau musola yang sedang membangun, itu juga bagian dari infak. Kemudian yang keempat, memberikan santunan kepada anak yatim, ya, santunannya bisa berupa uang, bisa berupa pakaian, bisa berupa beasiswa, itu kan, itu juga termasuk bagian dari infak. Kemudian yang kelima adalah memberi uang kepada orang tua atau saudara, ya. Jadi ketika kalian memberi uang kepada orang tua atau saudara, itu juga bagian dari infak. Kita lihat
contoh dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 itu semuanya adalah berupa materi. Ya, jadi infak itu selalu berkaitan dengan materi. Adapun sedekah, coba kita akan lihat. Satu, contohnya memberi sumbangan ke masjid atau ke rumah yatim. Jadi, memberi sumbangan ke masjid atau ke rumah yatim, ya, bisa bentuknya semen, uang, itu bisa disebut juga dengan infak, ya, dan bisa juga disebut dengan sedekah. Contoh yang lainnya, Bapak akan berikan contoh yang non materi, ya. Yang kedua adalah mengajarkan ilmu kepada orang lain. Nah, ini adalah pemahaman bahwa sedekah itu memiliki arti yang lebih luas dari infak. Ya, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Jadi kalau kalian mengajarkan teman kalian yang mungkin belum paham ilmu tajwid, belum paham matematika, belum memahami tentang sebuah rumus mungkin yang diajarkan oleh guru kalian, itu ketika kamu mengajarkan kepada teman kalian, itu adalah sebuah sedekah. Insya Allah akan menjadi kebaikan untuk kalian. Maka kalian yang diberikan kemudahan dalam pemahaman sebuah ilmu, jangan sungkan, ya, jangan pelit ilmu untuk mengajarkan teman-temannya yang kesulitan. Yang ketiga adalah menyingkirkan duri atau paku di jalan. Ya, jadi kalian kalau melihat ada duri, ada paku, entah itu paku payung atau misalnya jarum yang sekiranya membahayakan orang lain, singkirkan. Ya, kamu buang ke tempat sampah atau kamu amankan, itu juga merupakan sebuah sedekah yang insya Allah akan dicatat di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan untuk kalian. Yang keempat adalah mengobati orang yang sakit, ya. Dan yang kelima adalah memberi nasihat kepada orang lain. Yang keenam, tersenyum kepada orang lain. Jadi untuk bersedekah, ya, kalian tidak membutuhkan materi, ya. Kalian cukup banyak tersenyum kepada orang lain, membahagiakan orang lain dengan senyum kalian, itu merupakan sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Jadi mulai hari ini kalian harus menjadi pribadi yang menyenangkan, ya, di hadapan orang lain. Nah, ketika kalian menyenangkan di hadapan orang lain, apalagi di tengah-tengah keluarga kalian harus menjadi pribadi yang membuat kebahagiaan orang-orang di sekitar kalian. Harus banyak tersenyum, ya. Kita selanjutnya akan berbicara tentang keutamaan infak dan sedekah, dan dasarnya adalah dari hadis-hadis Rasulullah. Ini sangat-sangat luar biasa sekali keutamaan sedekah. Yang pertama, sedekah itu dapat menghapus dosa. Ya, berdasarkan hadis Rasulullah, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Kalian tahu semua, ya, api ketika disiram oleh air maka akan padam seketika. Maka ketika kita punya dosa, kemudian kita sering bersedekah, insya Allah dosa kita akan terhapus, berkurang. Maka kita harus rajin-rajin bersedekah. Yang kedua, akan mendapatkan naungan pada hari akhir. Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, perlindungan pada hari akhir. Jadi ketika orang lain pada hari akhir itu kepanasan, ya, karena berdasarkan hadis Rasulullah, matahari itu sangat dekat dengan kepala kita, tapi Allah akan memberikan naungan kepada 7 golongan. Salah satunya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga, memberikan keberkahan pada harta. Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Jadi sekali lagi,
matematika Allah berbeda dengan matematika manusia. Ketika kita memiliki 10 harta, kita keluarkan 5, insya Allah harta kita tidak berkurang, tapi insya Allah harta kita akan bertambah 15, 20, 25, bahkan mungkin bisa menjadi 50. Ya, jadi anak-anak harus menjadi orang yang senang ya untuk bersedekah, untuk memberi kepada orang lain. Kemudian keutamaan yang lainnya adalah sedekah itu merupakan bukti keimanan seseorang. Rasulullah bersabda, as-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Jadi jika seseorang merasa dirinya adalah beriman kepada Allah, maka dia harusnya menjadi orang yang sangat mudah membelanjakan hartanya di jalan Allah. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang berikutnya adalah membebaskan dari siksa kubur. Rasulullah bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat At-Tabarani. Kemudian yang terakhir, menjauhkan diri dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimah thayyibah ya. Kalimah thayyibah banyak, subhanallah walhamdulillah ya, wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Ini diriwayatkan oleh hadis Al-Bukhari. Sebelum Bapak mengakhiri materi ini, ada yang Bapak perlu sampaikan ya, dan kamu harus tahu. Ini masih berkenaan dengan infak dan sedekah. Yang pertama adalah, mungkin kalian sering mendengar bahwa sebaiknya ketika beramal kita tidak usah untuk menampakkan sedekah. Tapi berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 271 ini, kita boleh untuk menampakkan ya. Kita akan baca nih ayatnya. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi menampakkan boleh asalkan dengan penuh keikhlasan. Tapi ketika kita menyembunyikan, itu Allah lebih sukai. Yang kedua adalah prioritas dalam bersedekah. Kita mau bersedekah, siapa yang mesti kita dahulukan untuk diberi? Dalam surah Al-Baqarah ayat 215 Allah menjelaskan, mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang apa yang mereka infakkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu infakkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ini banyak yang keliru di antara kita. Ketika kita bersedekah, kadang-kadang kita suka memberikan kepada orang lain, sementara keluarga kita banyak terlantar. Berdasarkan ayat ini, kalau kita mau bersedekah, maka kita utamakan keluarga dulu. Ayah ibu kita, paman kita, adik kita, kakak kita, kemudian baru kepada anak yatim, orang miskin, dan musafir. Kemudian yang terakhir, mayit di alam barzah ingin bersedekah. Di dalam Quran surah Al-Munafikun ayat 10, ada satu ayat yang menggambarkan kepada kita suatu kejadian, suatu peristiwa di masa depan. Ya, wahai Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah. Jadi para mayit yang sudah di alam barzah nanti, mereka berangan-angan, kalau mereka seandainya diberi kesempatan lagi untuk hidup, maka dia akan bersedekah. Para ulama mengatakan mengapa mereka tidak menyatakan akan sholat, akan puasa, ya akan haji, karena mereka ketika sudah di alam sana mengetahui bagaimana luar biasanya balasan bagi orang-orang yang bersedekah. Demikianlah pelajaran hari ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat.
serta semoga kita semua menjadi pribadi yang dimudahkan dan dilapangkan dada untuk berinfak maupun bersedekah kepada orang lain. Mari kita tutup perjumpaan ini dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.